senantiasa kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun pada saat ini kita dipaksa untuk memasuki masa new normal, kita masih tetap bisa berprestasi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Untuk tidak berlama-lama ya, karena ini mungkin lebih banyak kita akan belajar. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Deborah Natalia. Terima kasih Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan pembuatan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis daring terintegrasi virtual laboratory sebagai solusi pembelajaran biologi di masa COVID-19. Kemudian Ibu Dr. Sri Wardani yang baru tanggal 14 Juni menjadi Kaprodi Biologi. Kami ucapkan selamat Bu, belum sampai 1 bulan Ibu sudah bisa melakukan kegiatan dengan artinya komunikasi yang baik antar anggota staf ya. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan dulu selintas bahwa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki 4 prodi. Yang pertama pendidikan dan prodi teknik kimia. Kesemuanya standar dan sudah terjadwal. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita manfaatkan sebaik-baik ini kegiatan hari ini supaya dapat berhasil dan bermanfaat. Bahkan kita sudah diberi kemudahan dalam situasi apapun, ya, sambil masak silakan, sambil mengasuh anak silakan, sambil bekerja juga silakan. Yang penting ilmunya dapat kita terima. Baik, untuk tidak mengurangi rasa hormat, saya bacakan pantun, tapi kita nggak ke Palembang aja. Jadi ke Pasar Cinde biasa dengan batu bergerigi. Ingin tingkatkan ilmu spesies dan hayati, mari kuliah di Pasca Sarjana Pendidikan Biologi. Demikian sambutan dengan membacakan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan RPP berbasis daring terintegrasi virtual laboratory sebagai solusi pembelajaran biologi di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan dibuka. Nasrul minallah wa fatun karib, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya dari Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa tata tertib acara sebelum memasuki acara inti. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara atau mute mic selama berlangsungnya webinar untuk mengurangi gangguan suara. Yang kedua, link materi akan menggunakan link Google Drive dan akan dibagikan melalui kolom chat, baik melalui aplikasi Zoom maupun YouTube oleh panitia. Yang ketiga, daftar hadir dan link pertanyaan itu nanti akan menggunakan Google Formulir yang akan dibagikan melalui kolom chat, baik melalui aplikasi Zoom maupun YouTube oleh panitia. Jika ada peserta yang tidak bisa memasuki room karena kuota Zoom telah penuh, maka peserta tetap bisa mengikuti live YouTube channel di Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, kita akan memasuki acara inti, pemaparan materi dari Ibu Deborah Natalia Sujito, SPD, Magister Physics Education,
Profil singkat pemateri kali ini, beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Setia Wacana. S1 beliau di bidang pendidikan fisika di Universitas Kristen Setia Wacana dan S2-nya di bidang pendidikan fisika di Ateneo de Manila University, Philippines. Ragam penelitian yang telah dilakukan sangat berkaitan dengan pembelajaran IPA terpadu yang terintegrasi dengan virtual laboratory. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Deborah, dipersilakan kami beri waktu 90 menit. Silakan Ibu Deborah, apakah sudah masuk? Ya, selamat pagi Pak Eri. Baik, terima kasih Bu Deborah. Silakan Bu Deborah, kami serahkan sepenuhnya jalannya acara kepada pemateri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dan juga Ibu-ibu pimpinan program Pascasarjana dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rahayu selaku Direktur Program Pascasarjana dan juga Ibu Dr. Sri Wardani sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Biologi, juga Pak Eri, Pak Eko dan seluruh panitia serta Bapak Ibu guru peserta yang saya hormati. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya sehingga di masa pandemi ini kita masih bisa bertemu secara virtual dan kita bisa berbagi. Izinkan saya hari ini berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang apa yang saya lakukan dan apa yang saya geluti selama kurang lebih 5-6 tahun belakangan ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya mohon izin untuk share screen-nya, Bapak Ibu. Ya, hari ini materi yang akan saya bawakan itu terkait dengan integrasi laboratorium virtual dalam pembelajaran daring. Mungkin nanti akan banyak istilah daring atau luring, luar jaringan, pembelajaran luar jaringan atau pembelajaran tatap muka seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Kemudian online dan offline learning, dan nanti ada beberapa istilah yang lain. Perkenalkan, saya Deborah Natalia Sucito. Tadi sudah diperkenalkan lebih lengkap oleh Pak Eri. Jika Bapak Ibu ingin berkorespondensi dengan saya, Bapak Ibu bisa mencatat alamat email saya di bagian bawah. Nanti juga PPT-nya akan di-share oleh panitia, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan materinya secara lengkap. Ya, saya ingin men-sharingkan hari ini sejumlah penelitian dan bidang-bidang yang digeluti oleh program studi kami. Di universitas kami, Universitas Kristen Setia Wacana, kami punya prinsip research team atau tim penelitiannya bersifat magistrorum et scholarium. Jadi magistrorum ini dosen-dosennya, scholarium ini mahasiswanya. Jadi dalam penelitian saya tentang virtual laboratory, saya punya tim yang solid, ada 7 orang dosen, saya sendiri, Bu Diana, Pak Aji, Bu Santi, Pak Alfa, Pak Kris, dan juga Ibu Marmi. Dan kami punya 12 mahasiswa di sini yang sekarang sudah lulus semua, sudah bergelar, dan masih ada beberapa lagi yang masih dalam proses. Nah, semoga apa yang kami sudah kerjakan ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya, hari-hari ini kita itu mendadak daring ya, soalnya mendadak daring karena pandemi. Gedung sekolah banyak yang ditutup sementara waktu, tapi secara fisik saja. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Saya sepakat dengan quotes ini. Remember that schools are not closed. Ingat bahwa sekolah-sekolah tidak tutup. School buildings are closed. Bangunan-bangunan sekolah tutup. The teachers and staff are working harder than ever. Guru-guru dan staff bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Dan saya yakin Bapak Ibu mengalami ini ya. Kita semua di dunia pendidikan mengalami ini. Kita dipusingkan mungkin ya dengan berbagai daring,
platform daring dan bagaimana harus mempersiapkannya, email, podcast, chat, dan lain sebagainya. Yang mungkin itu membuat kita pengen teriak gitu ya, kapan ini selesai? Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini boleh memberikan sedikit kelegaan untuk Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu bisa mengadopsi nanti di kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, izinkan saya memulai terlebih dahulu dengan refleksi tentang pembelajaran daring. Nah, nanti seterusnya akan saya masukkan secara bertahap RPP dan kemudian nanti aplikasi virtual laboratory-nya. Nah, ketika nanti masuk di virtual laboratory-nya, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan laptop atau handphone, saya berharap Bapak Ibu bisa membuka dua alat ini, YouTube-nya atau Zoom-nya bisa masuk lewat HP, kemudian laptopnya bisa digunakan untuk mengotak-atik virtual laboratory-nya. Sehingga paling tidak Bapak Ibu bisa mencoba. Tetapi jika memang tidak punya waktu, saya rasa link YouTube-nya tidak akan ditutup ya Pak Eri. Jadi nanti bisa melihat kembali rekamannya dan Bapak Ibu bisa berlatih. Nah, izinkan saya mengajak kita berefleksi tentang pembelajaran daring. Seperti apa sih seharusnya atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran daring itu sendiri? Yang pertama yang perlu kita sadari adalah adanya gap antara generasi guru dan generasi siswa. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, gurunya meminta anaknya menulis apa yang mereka lakukan selama liburan. Nah, kebetulan ini liburan sekolah ya Bapak Ibu. Seingat saya, waktu saya sekolah dulu, kalau mau masuk ke tahun ajaran baru, minggu-minggu pertama itu biasanya guru bahasa Indonesia akan meminta kita menuliskan mengarang indah apa sih yang kita alami ketika kita liburan. Tapi waktu saya sekolah, belum ada Twitter, belum ada Facebook, jadi nggak bisa post apa-apa. Gitu. Kalau sekarang kan lain ya, anak-anak ini kan suka posting-posting nih. Nah, kalau misalnya guru zaman now menanyakan kepada siswa zaman now, nak buat ya karangan tentang apa yang kamu kerjakan selama liburan. Anaknya yang enteng aja Bapak Ibu jawabnya. Loh, Ibu enggak punya Twitter ya, Ibu enggak punya IG ya. Kan saya sudah post semua di situ, Bu. Ibu tinggal like, sudah terposting semua di situ. Itu lebih hidup ya buat anak-anak. Dan ini harus membuat karangan yang 1 lembar folio atau 300 kata dan lain sebagainya. Itu fakta kita hari ini, Bapak Ibu ya. Itu fakta kita hari ini. Dan ada gap. Harus kita sadari. Mengapa? Karena generasi guru itu ada di antara Gen X dan Gen Y. Saya di Gen Y, Bapak Ibu ya. Mungkin guru-guru saya dulu ada yang baby boomers, ada yang Generation X. Nah, tapi murid-murid kita hari ini itu adalah Gen Z. Dan sebentar lagi Gen Alpha, generasi Alpha. Nah, ini saya tampilkan sedikit tentang bagaimana perbandingan masing-masing generasi menghadapi atau menyikapi teknologi. Mari kita perhatikan yang pertama. Ternyata attitude-nya ya. Kalau kita gurunya, kita ini yang Gen X ya, yang kelahiran di atas yang Bapak Ibu kelahirannya 1961 sampai 80 itu, Bapak Ibu ini termasuk digital immigrants. Jadi Bapak Ibu ini pendatang ya, pendatang karena dulu tidak ada internet seperti ini pun tidak ada. Tiba-tiba ada dan kita harus adjust, kita harus menyesuaikan. Sementara yang Gen Y, generasi saya ini, kami lahir di era di mana internet mulai muncul, teknologi mulai berkembang. Jadi kami ini lahir di era modern, era teknologi, sehingga mungkin tidak kaget dengan dan lebih smooth penyesuaian dirinya terhadap teknologi. Beda dengan anak-anak kita, murid-murid kita ya, mereka teknoholics ya. Jadi mereka itu benar-benar nggak bisa hidup tanpa teknologi. Ya. Kalau kita mungkin nggak bisa hidup tanpa pasangan kita atau bagaimana, tapi kalau mereka nggak, mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP kalau anak sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak gitu ya, sebaliknya mungkin ya. Nah, mereka ini teknoholics, jadi tidak bisa hidup tanpa teknologi. Lalu dari komunikasi kita yang guru itu mengenal email, SMS itu paling seru ya buat kita zaman itu ya. Nah, di generasi Y yang angkatan saya itu sosial media sudah mulai masuk. Saya sudah mengenal Twitter, Facebook, tapi Twitter itu muncul setelah saya lulus S1 ya. Dan saya sendiri sampai hari ini tidak punya Twitter. Tapi Instagram saya punya, karena itu fungsinya untuk stalking
murid-murid saya semuanya apa yang mereka post supaya saya tahu perkembangan mereka. Nah, kalau Gen Z itu benar-benar pakai yang di genggaman tangan gitu ya teknologinya. Jadi HP-nya itu ya alatnya mereka gitu. Mereka nggak terlalu suka SMS, mereka lebih suka chat, WA dan lain sebagainya, Instagram, Line seperti itu. Lalu tampilannya kalau dalam bentuk komunikasi kita lebih suka SMS, telepon kalau perlu ya. Kalau zaman saya masih bisa lah teks gitu, SMS atau chat. Tapi kalau sekarang anak-anak itu lebih suka yang misalnya kayak YouTuber itu ya Bapak Ibu, live video dan lain sebagainya ya. Nah itu perbedaan itu harus kita sadari karena itu berdampak pada bagaimana cara siswa kita ini belajar. Nah, bagaimana Gen Z belajar? Nah, di sini ada beberapa data. Saya ingin kita melihat di top 3-nya ya, 3 cara utama mereka belajar. Yang pertama itu class discussion, diskusi kelas. Mereka suka sekali berdiskusi. Mereka akan sangat senang kalau ditanya, pendapatmu bagaimana? Oh, masuk gitu? Kalau gini seperti apa? Mereka punya pemikiran yang kadang di luar apa yang kita sudah setting, maksudnya apa yang sudah kita siapkan. Jadi kita harus siap seperti itu dengan itu. Lalu working through problems or concepts. Jadi problem solving itu menjadi salah satu yang mereka minati. Itu merangsang rasa penasaran mereka. Ini kok bisa gitu ya? Ini kok bisa gitu ya? Dan mereka dengan gampang akan googling. Jarinya ini udah otomatis ngetik itu cepat banget gitu ya. Nah, terus berikutnya ada study guide, ada petunjuk, ada panduan-panduan sederhana yang mereka bisa ikuti untuk mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian kita harus menyiapkan pembelajaran kita kira-kira ada tiga hal ini ya, dalam pembelajaran. Dan mereka ini 51% itu mereka learning by doing. Jadi mereka belajar dengan banyak contoh, konteks seperti itu kan mudah terserap bagi mereka. Kalau disuruh baca buku mau sampai kita pancing apa aja itu rasanya lebih susah ya. Tapi kalau dipancing dengan pertanyaan dan hal yang menarik itu mereka akan suka. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa Gen Z are applied learners. Jadi pembelajar yang applied ya, yang butuh aplikasi. Dan mereka itu akan bekerja atau belajar dengan baik ketika mereka belajar bersama-sama dan seringkali secara independen ya. Jadi kita nggak bisa ngontrol mereka lagi karena Google ada di tangan mereka. Jadi mereka memilih kira-kira ini Bapak Ibu ya, study with friends. Jadi belajar kelompok itu mereka senang. Tidak heran banyak kafe yang dibuka hari ini ya. Dan yang nongkrong-nongkrong biasanya siswa, mahasiswa gitu ya, para pelajar. Karena mereka senang gitu kalau misalnya belajar dengan cara ngobrol dengan temannya, diskusi. Lalu saya studying together makes learning more fun. Buat mereka itu menyenangkan kalau belajar itu bisa engage, bisa barengan dengan teman-temannya. Lalu suka bertukar ide dengan teman. Dan kalau kita bisa menyediakan website yang ada materi-materi belajar itu mereka akan searching dengan gampangnya. Nah, saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran daring. Ada 4 nanti yang akan saya kemukakan. Yang pertama, perubahan paradigmanya, jadi revolusi belajar dan student-centered learning-nya, pembelajaran berbasis siswa, berpusat pada siswa. Kemudian, apa bedanya sinkronus dan asinkronus learning, jadi pembelajaran yang sinkron dan tidak sinkron. Kemudian ada 4 kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. Ini kita harus punya dulu sebelum kita mengajarkan kepada siswa kita. Kemudian bagaimana caranya kita merancang sebuah RPP di era pembelajaran daring. Yang pertama perubahan paradigma terlebih dahulu. Siswa ini ternyata mempelajari apa yang mereka sukai dan apa yang relevan bagi mereka. Kalau mereka tidak suka, rata-rata mereka akan acuh ya, cuek ke kita gitu ya. Jadi kita harus berusaha mengemas pembelajaran kita itu semenarik mungkin. Lalu guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber informasi lagi, karena mereka dengan gampang bisa mendapatkannya dari Google. Dan konsekuensinya bagi kita sebagai guru adalah kita harus mulai digital. Dan kita selalu harus up to date.
Nah, kadang susah ya Bapak Ibu kalau misalnya kita harus mengikuti perkembangan zaman atau medsos gitu ya. Kerjaan kita yang lain bagaimana? Kerjaan kan banyak. Kita bisa menanyakan ke siswa kita sebetulnya. Atau kalau kita punya anak yang usianya rata-rata sama dengan siswa kita, itu kita bisa update dari mereka. Oh, kira-kira yang tren hari ini apa sih? Saya biasanya punya beberapa siswa kunci ya, maksudnya siswa-siswa yang saya tahu mereka selalu up to date gitu, dan saya akan chat mereka gitu ya. Kalau kayak gini kamu nemunya di mana sih? Bu, ibu diajari seperti itu. Jadi kita juga keep update-nya itu dengan cara seperti itu. Kemudian komunikasinya lebih bersifat individual. Jadi dokumentasi akan sangat penting. Sehingga chat itu ya tidak mungkin kita hindari. Tapi platform untuk chat itu akan berbagai macam. Nanti saya akan memberikan beberapa contohnya. Kemudian, nah ini yang pentingnya, pembelajaran ini bisa berlangsung kapan saja, di mana saja. Mau di kamar mandi, mau di dapur, sama kayak kalau kita mengikuti webinar seperti ini ya. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu audiens sedang ada di mana gitu ya. Ada yang mungkin sambil nyambi masak, sambil gendong anak dan lain sebagainya. Nah, sama siswa-siswi kita juga seperti itu. So, mari kita menyambut diri kita sendiri ya. Welcome to cyber world. Jadi kita hidup di masa dunia cyber sekarang, dan kita sedang mulai masuk lebih dalam di situ. Nah, ini perubahan paradigma yang kita perlu pahami supaya dari sini nanti kita bertolak untuk melihat bagaimana pembelajaran dari itu. Revolusi belajar apa yang terjadi? Yang harus kita syukuri sebenarnya dalam pembelajaran daring ini, lepas dari semua keluhan susah payah yang kita lakukan. Yang pertama, siswa akan belajar menyelesaikan masalah. Karena guru sebagai fasilitator bukan lagi sebagai sumber informasi, maka siswa harus belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah yang selama ini kita dengungkan kan, siswa harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan inilah waktunya kita menyediakan buat mereka pembelajaran-pembelajaran yang membuat mereka bisa memecahkan masalah. Dan ini akan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Long life learning. Sering diomongkan itu, tapi melakukannya itu butuh konsistensi yang besar. Nah, saat ini kesempatan kita untuk membuat siswa kita bisa mempunyai modal untuk memecahkan masalah dalam hidup mereka. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Ini revolusi yang besar ya. Selama ini kita menjadi sumber informasi terus gitu ya. Nah, ini saatnya kita menjadi fasilitator. Menuntun siswa menemukan pengetahuan. Jadi kalau ada siswa mencari, oh Bu, ini betul nggak sih kalau website yang ini? Kita bisa cek, oh ya ini betul, kamu bisa lanjutkan. Kalau nggak bisa, kita arahkan kemana, dan seterusnya. Nah, kita bisa berpartner dengan siswa kita untuk mengembangkan pembelajaran kita. Kemudian siswa belajar secara individual, global, mendunia, dia bisa mendapatkan sumber informasi dari mana saja. Lalu secara kolaboratif, join dengan temannya, join dengan gurunya, dan digital. Tidak lagi harus bawa buku bertumpuk-tumpuk, tasnya harus besar gitu. Kadang tas siswa-siswi kita tuh lebih tipis daripada zaman kita sekolah ya Bapak Ibu. Karena mereka cuma bawa apa? Tab, laptop, HP, binder, buku paket itu kok rasanya jarang. Tapi ya masih ada sih, beberapa tempat masih ada, dan itu tidak salah, karena kebutuhannya seperti itu. Hanya ke depan kalau kita melihat nanti ada perubahan yang signifikan, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan. Nah, berikutnya siswa memperoleh guru secara global. Jadi dia nggak hanya mendapatkan guru dari guru di sekolah mereka, tapi mereka bisa jalan-jalan ke sekolah lain. Karena begitu banyak link YouTube yang bisa dibuka. Seperti ini ya, Universitas Muhammadiyah Magelang punya channel, Universitas Muhammadiyah Palembang punya channel YouTube. Bisa dibuka oleh universitas lain juga, oleh sekolah-sekolah. Jadi siswa dan mahasiswa itu bisa belajar juga dari channel ini, gitu ya. Nah, terus pengalamannya global, karena dia belajar berinteraksi dengan orang lain yang mereka mungkin belum pernah tatap muka secara langsung, tapi secara global mereka secara virtual mereka bertatap muka. Dan ini tadi sekali lagi belajar bisa dilakukan everywhere, di mana saja dan anytime ya, manapun, kapanpun. Dan kualitas pembelajaran jadi merata karena kita nggak lagi terkotak-kotak di dalam ruang kelas. Karena ruang cyber itu lebih luas. Classroom as wide as the world. Jadi
ruang kelas itu sebetulnya seluas dunia ketika kita masuk dalam cyber. Nah, saya akan masuk dalam perbedaan pembelajaran sinkron dan tidak sinkron. Nah, ada di dalam yang sinkronos itu ada dua, ada yang live, ada yang virtual. Apa bedanya? Kalau yang live, guru dan siswa itu akan ada pada waktu dan lokasi yang sama. Ini sebelum pandemi ya Bapak Ibu, kita semua ketemu di kelas, lalu kita diskusi, praktek, workshop, seminar, atau ceramah juga bisa di situ. Lalu kalau yang sekarang ini kita rasakan itu virtual sinkronos rata-rata. Jadi belajar pada waktu yang sama, tapi lokasinya beda, di rumah masing-masing, menghadapi laptop, dan lain sebagainya. Ini ada kelas virtual, konferensi audio atau webinar semacam ini. Ini kita virtual sinkronos. Lalu ada lagi yang asinkronos. Asinkronos seperti apa? Jadi belajarnya kapan aja, suka-suka yang belajar, suka-suka siswanya. Di mana aja, mau di pinggir jalan, depan rumah, di ruang tamu, di dapur, ya. Boleh. Kapan aja waktunya, pagi, siang, malam, mereka sendiri yang ini. Misalnya ini nanti kalau YouTube-nya udah, link YouTube-nya ini bisa dibuka nanti malam, besok pagi. Nah, itu termasuk asinkronos. Dan kalau tanpa orang lain, jadi mereka belajar mandiri, yaitu self-paced, asinkronos. Jadi mereka bisa membaca, mendengar, menonton, studi, dan lain-lain. Sedangkan yang satu lagi adalah kolaboratif asinkronos. Jadi mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, apa saja, dan dengan siapa saja. Nah, ini yang kita lakukan, itu biasanya dalam masa pandemi ini ada 3 ya. Virtual sinkronos, Bapak Ibu menghadapi anak-anak dengan laptop dengan kelas virtual semacam webinar ini. Kemudian yang kedua, self-paced asinkronos, anaknya bisa terserah mau belajar kapanpun kalau kita berikan rekaman ke mereka. Lalu kolaboratif asinkronos. Jadi mereka bisa diskusi dalam daring, penugasan secara daring, dan seterusnya. Nah, saya akan memberikan contoh nanti yang 3 ini, virtual sinkronos, self-paced asinkronos, dan kolaboratif sinkronos. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dalam pembelajaran daring tidak selalu virtual sinkronos. Karena ya kita harus mengingat anak-anak ini juga punya keterbatasan kuota dan lain sebagainya, itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, lalu berikutnya, apa sih yang harus dipelajari atau skills, kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi yang ditanamkan dalam pembelajaran. Ini mau daring atau luring tetap sama ya Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. Kita akan fokus ke yang warna kuning saja, yaitu kreativitas, critical thinking, berpikir kritis, collaboration, berkolaborasi, and communication, berkomunikasi yang baik. Jadi 4 skills ini, learning and innovation skills ya, learning and innovation skills ini ada 4 dijabarkan. Kita menyingkatnya menjadi 4Cs, 4C. Nah ini kalau kita mau menanamkan ke siswa ya kita sendiri sebagai guru harus memiliki. Kita sendiri harus melatih diri kita dulu, baru kita bisa mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Nah tantangannya hari ini apa sih? Kalau prinsip-prinsipnya seperti itu tadi, gurunya tidak hadir tatap muka, ya, the absence of teachers. Nah gimana kita bisa merancang kehadiran guru di pembelajaran daring? Kita bisa melakukan 4 hal yang saya singkat juga menjadi 4Cs. Content, cohort, coach, and context. Ya, memang ya Bapak Ibu diingatnya. Jadi kita punya 8C ya, 8C. 8Cs sebetulnya tadi. 4 tambah 4. Nah, content, cohort, coach, context. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama konten. Kita harus berhati-hati memilih, mempersiapkan, atau membuat konten yang dapat digunakan siswa untuk berinteraksi dan belajar. Misalnya kita ambil video A, ambil simulasi B. Kita harus benar-benar berhati-hati. Ini konsepnya di video dan di lab ini betul apa enggak ya? Kalau betul, yang menit berapa sampai menit berapa? Yang bagian mana sampai bagian mana? Kalau kita tidak bisa membuat videonya sendiri, atau kita tidak bisa membuat virtual laboratory-nya sendiri, kan kita adopsi punya orang. Nah, orang itu kan bikin suka-suka hati mereka. Nah, kalau mereka bikin suka-suka hati mereka, ya kita nggak bisa paksa itu sama dan kita gunakan untuk pembelajaran kita. Tapi kita bisa memilih menit keberapa yang sampai keberapa yang kita ambil. Kemudian untuk virtual lab-nya
Misalnya kita beri panduan, oh kerjakan yang bagian ini aja, yang lainnya nggak usah, karena itu akan melenceng dari pembelajaran kita misalnya. Nah, jadi kita harus berhati-hati memilih, mempersiapkan, dan membuat konten. Kemudian, berangkatlah dari prakonsep siswa, apa yang familiar untuk siswa, apa yang sehari-hari mereka ketahui, karena itu akan mudah dikaitkan dengan konten yang kita ajarkan. Nanti pada akhirnya kita harus evaluasi efektivitasnya. Nah, jadi ini tadi ya Bapak Ibu, cari konten-konten yang kekinian ya, anak zaman now ya, yang up to date seperti itu, yang relevan bagi hidup mereka, yang menarik, yang ada aplikasinya. Kadang murid-murid saya itu kalau bertanya ya, Bu, kita belajar rumus ini fungsinya apa sih? Kok kayaknya pusing ya Bu, ya cuman ngapalin rumus dan lain sebagainya. Lah wong saya tuh sampai mikir, nah aku yang ngajar kamu aja, aku pusing ya, nah aku tuh nyiapin ini tuh pusing gitu ya. Terus saya pikir ya benar juga ya kalau anak itu begitu pusing gitu ya. Jadi memang harus di-linkkan aplikasinya itu apa. Dan kita memberi feedback umpan balik. Kita dapat feedback dari murid ya. Oh bagian ini muridku masih tidak mudeng, masih belum jelas. Dan sebaliknya kita berikan feedback ke mereka. Oke, kalau kamu belum jelas ini, ayo kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi mereka pada akhirnya benar-benar memahami konsepnya. Dan ingat ada dokumentasi. Nah, virtual simulation atau virtual platform itu akan membuat kita punya dokumentasi yang baik. Nanti saya tunjukkan, saya sudah membuat satu Google Classroom untuk Bapak Ibu. Lalu cohort, jadi merancang interaksi antara siswa supaya mereka benar-benar terlibat dalam pembelajaran. Kemudian ada virtual group untuk berkomentar, berdiskusi, dan presentasi. Bapak Ibu bisa pakai WA, Facebook Messenger, Google Classroom ya. Nanti yang saya akan contohkan adalah Google Classroom. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu lebih familiar dengan WhatsApp, monggo. Itu juga termasuk virtual. Jangan khawatir. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya adalah coach. Kita mengenai istilah coach itu di dalam dunia olahraga ya. Jadi pelatihnya gitu kan. Nah, coach ini dalam arti kehadiran gurunya. Sejauh mana guru itu hadir di virtual platformnya dan sejauh mana intervensi guru supaya bisa berinteraksi dengan siswa. Dan khususnya guru harus memberi umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Jangan disalah-salahin gitu ya. Mereka tuh udah tahu kok Pak kalau salah. Mereka tuh biasanya takut-takut coaching gitu ya, takut-takut ngerjain karena takut salah, takut namanya jelek gitu ya. Nah, kita harus membuat mereka serileks mungkin. Kita kan juga pernah ngalami ya jadi murid gitu ya. Betapa tidak enaknya punya guru yang seperti itu. Nah, ketika kita jadi guru ya jangan kayak gitu ya. Kita harus membuat siswa memahami bagaimana siswa kita itu pengen belajar. Nah, ada forum diskusi. Nah, jadi tadi forum diskusi, virtual group dan lain sebagainya itu banyak banget karena kita nggak bisa tatap muka. Kalau tatap muka kita jangan ngomong langsung. Tapi kalau enggak ya kita perlu menyediakan satu platform untuk diskusi. Nah, kemudian konteks. Kembali ke konteks tadi sesuatu yang benar-benar aplikatif buat mereka. Nyantol gitu ya ke kehidupan mereka sehari-hari. Oh iya, saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau saya terkesan medok gitu ya. Mungkin ada beberapa istilah Jawa yang harus saya gunakan untuk memantapkan apa yang saya bawakan gitu ya. Kalau medok memang karena orang Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Nah, terus apa sih bedanya? Yang penting ya, dulu kita punya ruang kelas. Sekarang kita bisa punya ruang apa aja. Dulu kita harus hadir di kelas. Sekarang kita hanya belajar konten di mana aja. Dan juga berinteraksi. Dulu ada jadwal kelas, jam pertama IPA, jam kedua matematika, jam ketiga bahasa Indonesia dan seterusnya. Sekarang kita hanya punya, kita lebih banyak punya daftar tugas. Oke, IPA hari ini mau ngapain? Deadline-nya kapan ngerjain tugasnya? Jadi itu yang core yang harus kita pegang terlebih dahulu dalam pembelajaran daring. Jadi, mari kita mentransformasi pembelajaran kita. Transformasi itu perubahan. Di sini ada gambarnya ulat menjadi kuku-kuku ya Bapak Ibu. Ada lagunya ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kuku-kuku ya. Nah, jadi, ini kalau yang orang biologi tahu banget lah ya, metamorfosis. Jadi transformasi itu ingat aja ulat ya, ulat yang kayaknya tidak berharga, gatal, nggak mau disentuh orang, dilihat aja dibuang-buang gitu ya. Itu
akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, indah dipandang orang. Nah, ubahlah pembelajaran kita hari ini seperti itu. Jadi transform, ada perubahan yang signifikan. Bukan cuma translate, bukan cuma memindahkan apa yang ada di kelas tatap muka ke kelas daring. Jadi mari kita design for the new normal. Design for the new normal. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Nah, saya akan memberikan satu contoh Bapak Ibu, IPA terpadu dalam RPP daring. Nah, RPP saya tidak satu lembar Bapak Ibu. Tidak bermaksud menentang Mas Menteri Pendidikan, tetapi saya yakin kalau saya memberi contoh RPP seperti ini, Bapak Ibu sudah ahli mengubahnya menjadi satu lembar saja. Sehingga saat ini saya akan memberikan yang detail supaya setiap langkah itu dapat diikuti dan dapat dibayangkan oleh Bapak Ibu. Saya juga permisi nanti kalau screen saya loncat-loncat karena saya akan menunjukkan LKS, modul, dan virtual laboratory-nya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dan nanti dalam forum diskusi dan tanya jawab, saya berharap pertanyaannya adalah pertanyaan yang relevan. Artinya yang seputar RPP daring, aplikasi virtualnya. Kalau nanti Bapak Ibu menanyakan, di sekolah kami tidak ada internet, seperti ini, mohon maaf, mungkin itu akan saya jawab atau pihak pasca sarjana S2 Pendidikan Biologi jawab di kesempatan yang lain, karena kita fokus pada RPP dan virtual laboratory ya, pada kesempatan ini. Baik, saya akan memberikan contoh RPP-nya. Nah, mari kita juga mengecek ya Bapak Ibu, bagaimana sih kegiatan belajar mengajar daring yang saya lakukan sampai hari ini. Kita butuh persiapan, jelas. Persiapannya harus terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu ketika melaksanakan, anytime, anywhere ya. Jadi di mana saja dan kapan saja, menembus batas ruang dan waktu. Kita tidak perlu pakai mesin waktu ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke cyber world aja, kita udah lintas ruang dan waktu sekarang. Lalu komunikasinya fleksibel, nanti saya akan tunjukkan juga. Lalu berorientasi pada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ya. Kemudian nanti jangan lupa ada evaluasinya yang berfokus pada problem solving. Karena tadi forces, ingat ada forces tadi yang salah satunya adalah creativity, critical thinking. Critical thinking itu adalah kunci utama problem solving. Lalu HOTS-nya. HOTS ini benar-benar hot ya Bapak Ibu buat kita ya. Mungkin kepala kita tuh sampai hot kalau kita tuh harus membuat pembelajaran HOTS gitu kan. Jadi ya mari kita bersama-sama belajar dan berlatih terus berlatih. Kita nuntut anak kita, murid kita bisa matematika misalnya, latihan soal sampai enak gitu ya. Nah kita juga harus memberi teladan buat mereka. Yo latihan terus sampai enak bikin hot. Sampai hanya kita nanti bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu semangat, jangan merasa terkendala gitu ya. Semua se-Indonesia Raya ini kita sepenanggungan ya. Nah, RPP ini saya akan batasi pada beberapa bagian, nanti Bapak Ibu boleh pakai yang lain, silahkan. Ini contoh. Yang pertama materinya IPA terpadu tentang mata, anatomi mata manusia, dan nanti terpadunya ada di pembiasan. Ya. Jadi kita bisa melihat cahaya itu karena ada proses pembiasan yang terjadi melalui lensa mata kita. Lalu saya akan mengambil virtual laboratory-nya adalah PET. Kenapa PET? Saya sudah menguji cobakan ini ke beberapa sekolah dan Bapak Ibu guru merasa PET ini cukup mudah buat mereka. Jadi ini saya akan tampilkan nanti di akhir dari materi saya akan tunjukkan beberapa virtual laboratory yang lain yang Bapak Ibu bisa eksplor. Kemudian learning management system atau kerangka atau sistem platform yang saya pakai di sini adalah Google Suite. Karena Google menampilkan banyak sekali untuk education, untuk pendidikan, dan ini mungkin familiar buat kita semua. Nah, jadi sekarang saya akan menyajikan RPP-nya. Nah, yang perlu diingat dalam pembelajaran daring adalah non-multa set mutu. Ini adalah peribahasa latinnya. Tidak terus masih menjejali banyak banget itu, enggak. Not many things, but much. Mungkin sedikit tapi mendalam, tapi bisa membuat anak itu mengerti koneksinya dengan hidup mereka dan memahami konsepnya. Nah, saya akan minta izin share.
RPP saya, Bapak Ibu ya. Semoga terlihat dengan jelas. Ini saya hanya mengambil satu contoh dari kelas 8 tentang pembiasan cahaya. Seperti biasa Bapak Ibu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan saya ingin menggarisbawahi indikator pencapaian kompetensinya ya. Jadi nanti akan menjelaskan bagian mata dan fungsinya, merangkum hukum Snellius tentang pembiasan cahaya, dan mengaitkan konsep pembiasan cahaya pada medium dengan peristiwa pembiasan cahaya pada mata manusia. Indikator kedua dan ketiga ini sudah C4, jadi ini sudah HOTS. Lalu untuk keterampilan, aspek keterampilan atau psikomotorik nanti akan menyajikan hasil percobaan tentang pembiasan cahaya dan menggunakan konsep itu untuk menjelaskan pembiasan cahaya pada manusia. Ini juga sudah HOTS. Nah, dari mana tahu HOTS atau tidaknya? Bapak Ibu bisa membuka kembali taksonomi Bloom. Itu ada kata kerja operasional, dan di situ nanti yang digunakan kalau mau D3, D4, D5, D6, silakan Bapak Ibu bisa memilih segitu banyaknya kata kerja operasional atau KKO ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Saya nanti akan menggunakan video untuk membantu siswa menjelaskan bagian mata dan fungsinya. Lalu saya menggunakan simulasi PET untuk percobaan hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Lalu saya akan gunakan diskusi kelompok supaya siswa bisa mengaitkan konsep pembiasan cahaya pada medium. Ini saya akan menggunakan Gmeet, Google Meet. Metodenya scientific jelas, simulasi, menonton YouTube nanti, kemudian ada diskusi. Media yang saya pakai tadi G Suite, jujur itu banyak banget ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan dulu sebentar. Kalau Bapak Ibu di sini, inilah G Suite. Ya. Yang di kanan ini ada Gmeet, ada macam-macam Gmail, Drive, dan lain sebagainya ya. Itu yang bisa dieksplor. Ini G Suite Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya email, ini YouTube sudah masuk di sini, Gmail, Gmeet ini nanti untuk semacam Zoom, tapi yang dimiliki oleh Google. Kemudian Google Drive untuk menyimpan semua ini kontak ini ya, nomor kontaknya murid-murid kita. Google Doc ini kalau MS Word ya, Microsoft Word kalau yang umum kita pakai di komputer-komputer kita. Google Sheet ini semacam Microsoft Excel. Google Slide itu semacam PPT, PowerPoint. Lalu Jamboard ini papan tulis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pakai papan tulis dan Jamboard. Lalu Classroom, Bapak Ibu bisa buat kelas di sini. Dan saya sudah punya satu kelas, kalau saya klik akan muncul ini Bapak Ibu ya. Nah, saya punya kelas. Nah, ini muridnya, mohon maaf ini muridnya memang hapus-hapusan gitu ya. Maksudnya di setting. Saya punya 9 murid kalau tidak salah. Nah, ini dia murid-murid saya ada di sini semua. Ya, saya bisa buat murid saya siapa aja gitu ya. Oke, saya kembali lagi dulu ke RPP-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum pembelajaran dimulai, guru harus mempunyai persiapan. Persiapannya adalah explore video yang mau dipakai mana, simulasi yang mau dipakai mana. Kemudian bikin LKS atau modul. Saya menyajikan 2 hal ini. Kemudian Google Classroom, karena saya pakai platformnya Google Classroom. Kemudian jangan lupa mengunggah LKS dan modul praktikum mandirinya pada Google Drive. Kalau kita pakai Google Suite, semuanya sudah tersinergi ya Bapak Ibu. Jadi terhubung satu sama lain. Kemudian jangan lupa menjelaskan ke siswa gimana cara menggunakannya. Ya, terus terang mungkin kadang siswa kita tuh ya lebih pintar dari kita sih Bapak Ibu kalau pakai begini. Tapi kita bisa belajar juga dari mereka. Oh, kalau saya tahunya gini, ternyata murid saya bisa menemukan lebih mudah. Ya kita pakai caranya mereka. Masalah ya. Nah, ini fitur-fitur yang dipakai. RPP ini akan jadi milik Bapak Ibu juga. Untuk contoh. Nah, saya merancang ini 4 JP kalau tidak salah ya. 3 JP. Ini salah ketik Bapak Ibu, mohon maaf.
pendahuluannya biasa ya Bapak Ibu, kita menyapa, ngecek presensi. Terus presensinya gimana kalau kelasnya itu online? Ya gampang, Bapak Ibu tinggal posting aja di sini. Ini, selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Ketik aja Bapak Ibu ya. Sudah siap belajar, nanti kan mereka komen nih. Nah kalau mereka udah komen ya berarti kan mereka sudah lihat kalau yang hadir siapa aja. Atau kalau misalnya mau pakai grup WA ya boleh, posting aja di grup WA-nya. Selamat pagi, mari kita belajar, terus atau kita minta mereka kasih emot dan lain sebagainya, silakan. Nah terus setelah itu siswa diinformasikan tujuan pembelajaran di chat room, menyelidiki pembiasan cahaya. Nah, harus buka apa ya? Nah ini, jadi ini kita menyelidiki pembiasan cahaya pada mata. Dia ingin tahu apa saja sih syarat melihat itu, nanti mereka akan komen. Kan? Terus jalan lagi, apa syarat? Tadi syarat melihat sudah ya Bapak Ibu. Terus jika kita dapat melihat benda karena ada cahaya yang masuk, bagaimana ya caranya? Apa mata kita berlubang? Kalau berlubang kok tidak sakit? Terus kita posting lagi di sini. Ketiga. Nah, jika kita dapat melihat bagaimana ya caranya? Apakah mata kita berlubang? Kalau berlubang kok tidak sakit? Kalau di Bapak Ibu bisa disertakan. Oke, begini ya. Terus lanjut. Problem. Silakan siswa diminta untuk bertanya ya, menuliskan pertanyaan mereka. Tapi kita mengarahkan supaya nanti hasilnya ini ya, apa bagian mata dan fungsi. Nah, ini Bapak Ibu sudah ahli pasti. Nah, sekarang nah ini terkait dengan mata, bagaimana kita bisa melihat benda, apa yang kamu ingin ketahui, biar mereka terus pertanyaannya di sini nanti kita arahkan. Terus jadinya ini, apa saja bagian mata dan fungsinya. Silahkan tulis prediksimu dalam kolom komentar. Nanti mereka akan tulis di kolom komentar. Nah, seperti ini. Nah, ini mumpung kalau misalnya ada tadi yang jadi murid-murid saya yang mengikuti webinar ini, monggo silahkan kalau mau ketik-ketik di sini ya, anak-anakku sayang. Jadi nanti bisa kelihatan interaksinya. Nah, terus kita minta nanti mereka untuk menyelidiki ini melalui video. Ya, selama 30 menit siswa ditugaskan mengerjakan LKS anatomi mata. LKS-nya ini sudah di-sharing di Google Drive dan linknya dikaitkan dengan Google Classroom. Isinya adalah nonton, lalu menuliskan hasil pengamatan mereka, menamai bagian mata dan menuliskan fungsinya. Lalu nanti kalau yang sudah submit kita bisa cek Bapak Ibu satu persatu sambil nunggu yang lainnya selesai. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang tepat kita bisa beri tanda atau komentar di Classroom-nya. Ini saya udah punya classwork-nya. Ini anatomi mata manusia ya. Ini kalau diklik kita akan menonton video anatomi mata dan LKS-nya selama 30 menit. Nanti mereka bisa ini klik di sini ya. Udah langsung muncul di YouTube-nya. Kita cepatkan aja ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini saya kembali, kemudian contoh LKS-nya. Jadi nanti kalau sudah bikin video, mereka bisa tulis di sini. Ini bisa di-open with Google Docs. Nah, kalau mereka sudah open with Google Docs, nanti mereka bisa kerjakan ketik-ketik langsung di situ, dan kita bisa beri komentar ke mereka. Nah, ini. Nah, ini ada bagian. Nah, ada bagian ini. Siswa dapat mengidentifikasi bagian mata dan fungsinya ya. Nanti minta, ya, kalau mau ngeklik dari sini ya sudah langsung terhubung Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemudian apa bagian mata dan fungsinya? Ada ini, nanti siswanya nonton video, terus dia ngisi di sini.
bagian mata nomor 1 apa, satu di mana ini, apa retina kah atau apakah itu, tulis di sini. Nah, lalu misalnya nomor 4 misalnya ya, nomor 4 misalnya itu lensa ya gitu guys, lensa mata. Jadi kita bisa ngetik langsung di situ. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu ini. Supaya tidak banyak lembaran yang terbuka. Nah, nanti yang dikumpulkan dan Bapak Ibu koreksi. Nah, terus setelah selesai, semuanya ngumpulin, kita akan meeting untuk diskusi. Nah, ini. Siswa diajak berdiskusi oleh guru melalui Jimit. Dijelaskan jawaban yang benar. Jika diperlukan video, tadi kan bisa ditonton lagi ya Bapak Ibu. Terus mereka diminta untuk memperbaiki jawaban-jawaban mereka yang tepat dengan warna huruf yang berbeda. Supaya kita tahu mana yang tadi aslinya dikerjakan oleh mereka. Nah, ini saya sudah siapkan Google Meeting-nya. Saya bisa akses di sini. Nah, getting ready, kamera starting, kita bisa join. Nah, ini kebetulan tidak ada orang sama sekali sih. Tapi ini saya tunjukkan saja. Nah, ini saya lagi ngomong gitu ya. Kalau di sini, kalau ini kameranya saya buka, nanti, oh sorry, ini internetnya tidak kuat. Jadi kalau kita ngomong ya kita terus nanti ada di sini ada person-personnya, jadi ada people, banyak siswa kita akan masuk di sini juga. Nah, ini saya leave. Ini yang bagian pertama ya. Jadi kita sudah satu paket di situ. Nanti Bapak Ibu bisa otomatis. Ini ada create, Bapak Ibu bisa create apa? Kalau ini saya create-nya material. Nah, supaya bisa menghasilkan seperti ini. Nanti ada add macam-macamnya. Nanti yang pembisan cahaya dilatih sendiri. Nah, setelah itu, setelah di dalam Jimit-nya tadi, siswa itu diajak diskusi ya. Kemudian nanti endingnya akan ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini. Oh, ini tadi bagian-bagiannya namanya ini. Jadi nomor 4 itu betul lensa mata tadi ya. Terus fungsinya apa? Nanti mereka suruh kita membahas supaya mereka tahu fungsi yang benar. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu di bagian yang pertama. Kemudian masuk ke pembiasannya sekarang ya. Siswa ditugaskan memperhatikan jalannya cahaya yang masuk ke mata dengan ditanya lagi di Google Classroom. Nah, saya post lagi tadi di Google Classroom-nya. Nah, terkait jalannya cahaya di mata, apa yang kamu ingin ketahui? Ayo sekarang kita, kan mereka nulis ya Bapak Ibu. Terus, nah, ayo sekarang kita selidiki bagaimana perambatan cahaya dari aqueous humor sampai ke vitreous humor. Aqueous dan vitreous ini di tengah-tengahnya ada lensa mata. Nah, terus apa bahan, jangan lupa ditanya ini juga ya Bapak Ibu, apa bahan mediumnya, karena perbedaan medium itulah yang membuat pembiasan terjadi. Dan info ini indeks biasnya. Ada beda indeks bias berarti akan terjadi pembiasan cahaya. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembiasannya itu sendiri. Nah, saya sudah mengepost pekerjaan-pekerjaan mereka. Maksudnya apa yang harus saya tulis untuk mereka ya. Saya bisa setting ini poinnya juga. Nah, silakan mengerjakan modul ini dengan Google Sheet. Pekerjaan Anda dihubungkan paling lambat Jumat. Nah, saya sediakan modul. Ini nanti juga menjadi milik Bapak Ibu. Ini modulnya, contoh modulnya. Nah, ini saya sudah integrasikan di Google Classroom. Jadi saya lihat dari Google Classroom saja ya Bapak Ibu, lihat tidak buka tutup. Banyak. Nah, jadi para siswa dipersilakan menulis pertanyaan mereka di chat room, diarahkan ke tadi ya, perambatan cahaya dari aqueous humor sampai vitreous humor. Modul praktikum mandiri yang sudah diunggah ke Classroom. Nah, isinya ini diperkenalkan dulu simulasinya seperti apa yang diselidiki dari medium rapat ke renggang rapat, dari rapat ke renggang, kemudian nanti ada kesimpulan pembiasan cahayanya. Nah, misalnya nih, siswa ditugaskan untuk menyelesaikannya dalam 2 hari. Ya, jadi oke nak, ini PR ya, tugas. Silakan dikumpulkan. Nanti kita bisa ngecek kok Bapak Ibu sewaktu-waktu. Siswa kita tuh sudah ngerjain atau belum. Nah, terus nanti
diberi kesempatan juga untuk bertanya kalau ada yang tidak jelas. Kemudian ini pembelajaran hari pertama, pertemuan pertama ditutup. Jadi kalau ini tadi, nah, kan kita minta mereka mengerjakan ini nih, pembiasaan cahaya. Kemudian kita tanya ke mereka, oke, sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, apa ada yang masih kamu ingin tanyakan? Kalau ada silakan chat. Nanti kita bisa chat, misalnya ya Bapak Ibu. Ya, misalnya. Kalau di post, nanti keluar. Nah, pas komen saya ini muridnya, nanti Bapak Ibu bisa jawab di sini. Siapa yang kamu pelajari hari ini? Nanti mereka tulis sebagai bahan refleksi, kemudian kita bilang ke mereka, oke, di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan jawaban kalian di modul pembiasaan cahaya melalui Jimit. Link Jimit akan dibagikan H-1. Sampai ketemu minggu depan ya, selamat siang. Kita tutup pembelajarannya. Nah, mereka kerjain itu tugasnya untuk Bapak Ibu ya. Jadi kerjanya di sini. Nah, kita sudah punya ini. Nah, ini contoh praktikum pembiasaan cahaya. Nah, kita perkenalkan dulu simulasinya, iPad. Kemudian pilih yang mana. Ini langkah-langkahnya ditulis di sini, karena kan mungkin anak-anak belum familiar ya dengan pad. Pilih simulation, lalu klik bla bla bla, dan seterusnya, sampai akhirnya nanti muncul ini. Nah, terus tulisan yang diberi warna hijau memiliki arti bebas, jadi Anda masih bisa mencoba variasi lain, namun masih dengan variabel yang sama. Nah, ini beri pengantar dulu, bla 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 bla. Kemudian, mari kita selidiki bagaimana hubungan sudut datang dan sudut bias saat sinar melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya sudut bias. Nah, ini nanti dikerjakan juga di Google Doc seperti yang anatomi mata tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini dipencet nanti akan bisa diisi. Kalau mereka dituntun gitu dengan ini. Jika kita ingin sinar datang, ini dari medium renggang ke rapat dulu. Kalau kita ingin sinar datang dari medium pertama menuju medium kedua, di mana medium tersebut renggang ke rapat, indeks bias medium mana yang harus lebih besar, medium pertama atau medium kedua. Nah, ini kan kita ngajak mereka mikir ya. Terus variabel apa yang bebas, terikat, dan kontrol, mereka jawab dulu. Baru kita berikan ini petunjuknya, oh ya, sudut datang dan sudut bias. Nah, ini contoh ininya ya. Nah, kita bisa tadi kalau dia di Google Classroom, tab-nya, simulasinya bisa kita masukkan di sini. Jadi tinggal diklik. Sudah muncul simulasinya. Nanti akan saya jelaskan juga bahwa ini bisa muncul secara offline maupun online. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih yang ini ya. Diklik. Muncullah ini. Terus ikuti saja tadi modulnya. Misalnya ini. Jadi sudut datangnya sama sudut biasanya diubah-ubah ya. Nih, misalnya sudut datangnya 0. Terus kita bisa pakai simulasinya. Nah, kita bisa munculkan angles di sini. Nah, keluarkan 45, ini 45, ini berapa? 8,1. Misalnya nih, kita ambil 45 ya sudut datangnya. Tadi ini kan ada yang 45 nih ya. Nah, yang 45 ini berarti sudut biasanya nanti jadinya adalah 28,1. Kalau nggak mau munculin angle-nya, kalau mau minta mereka ngukur sendiri, taruh skornya di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan 45 ya. Nah, ini tapi ini susah ini. Tidak eksak. 28,1.
Dan masih ada banyak alat ukur lain di sini. Misalnya kecepatan cahayanya, kalau misalnya kita di modulnya ngeluarin itu ya. Kalau enggak ya jangan diminta. Misalnya begitu. Terus ini materialnya medium pertama bisa diubah misalnya kaca ke ini nanti bisa ada yang bisa diubah dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Baik, saya kembali lagi saja. Nah, ini seterusnya sampai bawah. Nanti mereka akan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang kita buat. Nah, ini percobaannya. Terus nanti sebagai konsolidasi jangan lupa Bapak Ibu. Ini bukan konsolidasi, ini masih mau menyimpulkan ya. Beri pertanyaan-pertanyaan penggiring supaya anak bisa tergiring untuk menyimpulkan hukum Snellius itu seperti apa. Nah, ini yang renggang terapat. Nah, konsolidasinya adalah, kan mau hot ya Bapak Ibu. Jadi sekarang diaplikasikan. Jika kita melihat dasar kolam yang berisi air yang jernih, apakah dasar kolam terdiri lebih dalam, lebih dangkal, atau sama seperti kedalaman sebenarnya? Nah, mereka nanti diminta menjawab. Dan ini nanti menjadi bahan konsolidasi buat mereka yang bisa kita lihat. Nah, seperti itu modulnya Bapak Ibu. Kemudian kita balik ke RPT-nya. Setelah selesai, pada pertemuan berikutnya, mari kita melakukan Jimit. Nah, ketika melakukan Jimit, kita bisa masuk ke Google Classroom-nya lagi. Ini. Nah, ini kan ini di pertemuan berikutnya ya. Terus ini pertemuan yang kedua. Terima kasih semua. Sudah siap belajar ya? Ayo kita masuk ke Jimit. Masuk Jimit lagi begini. Klik. Kemudian nanti di situ diskusinya terjadi. Sehingga kita bisa bahas satu persatu. Nih, siswa diberi, kita diajak berdiskusi oleh guru. Jadi tadi ya, yang modulnya itu dibahas. Terutama bagian-bagian yang banyak salahnya. Kemudian untuk menyimpulkan, kita minta mereka bikin ruang mereka masing-masing Bapak Ibu. Diajari cara bikinnya Jimit, kemudian misalnya dikelompokkan 3-4 siswa dalam satu Jimit, lalu kita nanti keluar masuk ke ruangan Jimitnya itu. Jadi kita bisa mendengarkan ini dan minta mereka merekam. Karena di Jimit itu bisa direkam. Yang bikin room bisa merekam, nanti mereka disuruh kirim ke kita. Jadi kita bisa punya record diskusinya mereka tuh apa. Dan kita bisa pindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Kalau di kelas tatap muka kan kita pindah dari satu meja ke meja yang lain ya. Kalau ini dari Jimit satu ke Jimit yang lain, misalnya. Kemudian nanti disimpulkan ini. Kalau dua medium cahaya melalui dua medium yang berbeda, maka terjadi pembiasan. Kalau dari medium renggang ke rapat, cahayanya dibiaskan mendekati garis normal. Tapi kalau sebaliknya, menjauhi garis normal. Ini contoh ininya, kemudian sampai ke persamaannya kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya berarti cuma sampai hukum Snelliusnya saja. Kemudian minta mereka untuk kembali ke Jimit utama yang tadi kita buat di Google Classroom. Lalu minta mereka menjelaskan. Jadi bagaimana ya perambatannya? Nah, kita bisa menggiring mereka ya. Apakah indeksnya berbeda? Sama atau beda? Kalau aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Tadi kan sudah ada info tuh. Ini info ini ya. Jadi ini menjadi patokan. Ternyata beda. Kalau beda berarti bakal terjadi pembiasan. Kalau terjadi pembiasan, nah, apa artinya perbedaan itu? Ada beda kerapatan ya, kerapatan medium. Nah, kalau gitu, apakah terjadi pembiasan cahaya? Ya. Nah, ini kita sampaikan semua di Jimit. Sambil ngomong gini. Lalu bisa ditanya endingnya bagaimana perambatan cahaya dari aqueous humor sampai ke vitreous humor. Nah, nanti pemecahan masalahnya adalah ini. Aqueous humor, lensa mata, dan vitreous humor memiliki indeks bias yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan kerapatan medium. Sehingga berdasarkan referensi tadi, indeks biasnya itu ternyata seperti ini. Jadi, ada yang merambat dari aqueous ke penutup lensa.
dia dibiasakan mendekati garis normal karena dari renggang ke rapat. Kan ini lebih kecil kalau indeks base-nya. Nah, terus kalau dari penutup lensa ke bagian tengah, saya dibiasakan mendekati garis normal, masih renggang ke rapat. Tapi ternyata kalau dari penutup lensa ke tengah lensa itu indeks base-nya kebalik ya, lebih besar dari jauh. Nah, kalau sudah sampai ke pemecahan masalah ini, kita bisa minta mereka bertanya di JIMIT, refleksi, dan informasikan pembelajaran selanjutnya. Lalu gurunya menutup pembelajaran di JIMIT. Nah, terus bagaimana evaluasinya? Ya, terserah Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa pikirkan. Ini yang saya coba pikirkannya, bisa tes lisan. Kan kita kadang pusing ya, anaknya nyontek apa enggak gitu kan. Nah, bisa chat lisan pakai room JIMIT itu tadi. Atau bisa tes pakai Google Form. Jadi di Google Sheets ini ada Google Form Bapak Ibu ya. Oh, maaf, sorry. Nah, ini ada Google Form. Bisa dalam bentuk sheet, bisa dalam bentuk doc slides. Kalau dari emailnya bisa ada. Nggak ada, berarti nanti pakai Google Docs seperti tadi juga bisa. Nah, saya punya 2 akun email, soalnya yang satu integrasi dengan lembaga itu ada Google Form-nya, tapi kalau enggak yang personal ini tadi saya pilihnya di personal, ternyata nggak bisa, jadi nanti bisa pakai Google Docs saja. Nah, terus selesai di situ, keterampilannya ya LKS itu tadi ya, kita lihatnya. Kemudian sikapnya ya secara pengamatan aja ketika di chat atau di JIMIT itu mereka aktif atau enggak. Mereka bisa menyampaikan dengan baik atau tidak. Kalimat-kalimatnya, pendapat mereka, menghargai pendapat orang lain atau tidak. Nah, Bapak Ibu perlu membuat rubrik ya di sini. Nah, kira-kira seperti itu RPP-nya, Bapak Ibu. Saya akan kembali ke PPT saya. Nah, ini rasa pusing nggak Bapak Ibu? Harus bikin segitu banyaknya gitu ya. Saya bikin itu 2 hari 2 malam Bapak Ibu ya. Saya bikin itu 2 hari 2 malam. Saya pernah tidur jam 2 atau jam 3 pagi itu untuk bikin itu gitu ya. Tapi ya, kalau saya jadi itu kok ya seneng ya Bapak Ibu ya. Ya rasanya berat sih, cuman pas sudah jadi ya lega. Wah, aku udah bikin sesuatu buat murid. Nah, kalau Bapak Ibu pusing atau merasa berat, jangan khawatir. Ada solusinya. Teamwork Bapak Ibu ya. Ingat tadi 4 C's, ada collaboration and communication. Nah, kita sebagai guru harus mempraktekkan itu kan. Bapak Ibu punya MGMP pastinya ya. Semoga sudah tergabung. Nah, mari kita buat MGMP lebih sinergis ya, dengan cara bagi-bagi tugas dan kerja kelompok bikin ini ya. Bapak Ibu kan bisa bagi-bagi ya. Tadi siapa yang bikin LKS anatomi mata misalnya. Siapa yang bikin modul pembiasanya. Lalu RPP-nya nanti saya dirembuk bareng ya. Jadi misalnya dalam satu MGMP ada 10 sekolah nih. 10 sekolah misalnya ada 10 bab di kelas 8 misalnya. Berarti satu sekolah bertanggung jawab membuat 1 bab gitu. Terus nanti Bapak Ibu bisa tukar-tukaran bahan kan. Nah, kalau tukar-tukaran bahan jangan langsung dipakai Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi siswa kita ya. Kan guru-guru itu membuat berdasarkan kondisi lapangan. Murid saya dengan muridnya Pak Eri itu berbeda. Nah, kalau saya pakai RPP-nya Pak Eri ya saya mikir dulu, saya lihat dulu. Oke, kayak gini. Ya saya akan mengadopsi saja gitu ya. Saya akan sesuaikan dengan murid saya nggak bisa nih kalau pertanyaannya seperti ini. Harus lebih dini lagi ya sudah saya tambahkan seperti itu. Tapi paling tidak mengurangi kan ya untuk kerjanya. Jadi collaboration and communication-nya tetap kita harus pakai. Critical thinking tetap dipakai karena murid kita ini beda ya. Kita di dunia pendidikan itu berbahaya sekali loh Bapak Ibu. Guru itu benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kita banting tulang kayak gini ya, kepala jadi kaki jadi kepala, mungkin tidak ada penghargaannya ya. Tapi siswa kita akan mengingat kita.
sebagai orang yang berjasa membuat mereka bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah. Itu penghargaan yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita terima. Ya. Nah, jadi tolong diaktifkan MPMP-nya. Nah, ini masalah RPP. Sekarang saya masuk ke laboratorium virtual ya, karena waktu saya tinggal 10 menit lagi kalau nggak salah Pak Heri ya. Oke, mohon maaf kalau agak terburu-buru Bapak Ibu, karena saya perlu menendang ke bagian-bagian pentingnya. Saya orang yang cukup detail, sehingga saya harus menjelaskan step by step. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan dan memaklumi entah kelebihan atau kelemahan saya ini ya. Nah, yang berikutnya, bagian terakhir dari presentasi saya adalah laboratorium virtual. Nah, mari kita bereksplorasi ya Bapak Ibu. Ada beberapa lab yang saya sudah sediakan di sini, tapi mungkin saya hanya bisa membahas sedikit saja. Sisanya saya akan berikan kesempatan bersenang-senang ini untuk Bapak Ibu main-main dengan lab virtualnya. Ya, kalau kita mungkin kurang bahagia karena tidak ada mainan, nah saya berikan mainan baru. Semoga nanti bisa dipakai untuk menghibur dan sekaligus membuat pembelajaran jadi membantu pembelajaran kita. Nah, pertanyaannya sekarang, tools apa sih yang bisa dipakai? Banyak, ya. Ini saya masukkan yang familiar aja lah akhir-akhir ini ya. Kalau mau cek presensi siswa gimana? Kalau mau cek presensi bisa pakai Google Classroom ya, tadi saya sudah tunjukkan. Kemudian WhatsApp. Nah, ini mungkin Bapak Ibu paling sering bikin yang ini ya. Lalu Facebook, Messenger. Ini mirip dengan WhatsApp kan Bapak Ibu ya. Chat WhatsApp sama di chat Facebook Messenger itu mirip. Nah, kemudian ada lagi platform yang lain selain Google adalah Moodle. Nah, kami di Satya Wacana menggunakan Moodle. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana, mau disesuaikan saja. Kemudian kalau diskusi gimana? Kalau butuh papan tulis ada Jamboard, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di ini ada Jamboard. Kita bisa pakai untuk nulis. Cuman ya mohon maaf tulisannya jadi jelek karena pakai mouse. Kalau mau bagus pakai ini ya layar yang touchscreen terus beli pulpennya itu. Oh saya belum install, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau yang di email satunya bisa ya, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu. Terus saya kembali ke DVD-nya. Nah, kemudian kalau untuk diskusi, tadi bisa pakai WhatsApp, Google Slide, kalau kita minta mereka presentasi, Google Classroom, ya, Google Meet, nanti kalau kita tatap muka. Lalu kalau mau nyimpan kerjaannya mereka di mana, nggak usah di print ya, tapi pakai folder di Google Drive aja. Tadi udah disatukan dengan Google Classroom-nya. Kemudian ada tes atau quiz, bisa pakai Google Form. Ini kalau mau pilihan ganda, mau uraian, bisa langsung dikasih skor. Lalu kemudian Google Sheet. Mentimeter kalau Bapak Ibu pernah pakai, ini untuk mengumpulkan prediksi siswa misalnya. Terus Kahoot ini pilihan ganda rata-rata ya. Kemudian Google Meet kalau mau lisan dan WhatsApp juga bisa kalau mau satu persatu. Kemudian untuk memberi feedback, kita bisa pakai Google Classroom. Seperti tadi yang saya sudah contohkan, ada komentar-komentar yang bisa kita berikan. Kemudian Google Meet ya, itu seperti tatap muka tapi virtual. Itu yang sinkronus maya. Kemudian refleksinya, anak-anak bisa menuliskan refleksi, misalnya kita beri pertanyaan di Google Form, kemudian Google Meet juga bisa ya, lalu di Google Classroom. Banyak sekali yang bisa dipakai, dan satu platform itu bisa dipakai untuk banyak hal. Sebenarnya di Gmeet muncul berkali-kali, WhatsApp muncul hampir di semua ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ekspor. Kemudian lab virtual. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat sendiri, kita bisa pakai ini, Microsoft Visual Basic. Partner saya Pak Chris itu pinter bikin Visual Basic ya. Terus Macromedia Flash itu juga bisa kalau Bapak Ibu mau belajar. Lalu GoLab, ini ada installnya sendiri, nanti saya tunjukkan. Kemudian kalau simulasi tadi kita sudah mengenal PET. Yang lainnya ini adalah yang simulasi video dan komik atau e-books ini kita adopsi ya Bapak Ibu, kita tinggal pakai. Jadi GoLab ini bisa bikin sendiri, bisa ada yang tinggal pakai. Terus
GoLab ini bisa untuk integrasi PET dan YouTube atau yang lainnya. Lalu ada Lab Exchange, ada NSTA. Lalu kalau video yang familiar buat kita kan di YouTube ya, mau bikin sendiri ya boleh. Terus kalau anak-anak kita suka komik, ada komik digital namanya Quad. Kemudian e-book, buku yang PDF itu, kemudian grafik, kalau mau bikin grafik bisa pakai Excel, kalau mau yang lebih advance bisa pakai MATLAB, Octave, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa. Nah, tapi yang perlu diingat prinsipnya. Prinsipnya adalah yang pertama, kita harus ekspor dulu. Kita harus nyoba dulu ya, kalau tidak nyoba gimana bikin panduannya, gimana bikin pembelajarannya. Terus yang kedua, konsepnya harus benar. Kadang kan kalau bukan kita yang membuat, mungkin itu orang computer science atau siapalah ya yang tidak didampingi orang pendidikan sains atau orang sains itu sendiri, kadang kan bisa jadi ya konsepnya itu ada yang keliru. Nah itu kita perlu cermati dulu Bapak Ibu. Kalau keliru jangan dipakai, cari yang lain. Lalu sumbernya terpercaya, jangan yang asal-asal upload saja gitu ya, tapi sumbernya terpercaya. Lalu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi yang simulasi PET bending light itu ada banyak. Saya tidak bisa membuat anak-anak saya ekspor semua ya, karena itu akan melenceng dari tujuan pembelajaran yang saya rancang. Tapi kalau setelah belajar itu mereka mau ekspor lebih lagi ya monggo. Tapi dalam konteks pembelajaran yang saya sajikan di kelas, saya membatasi pada tujuan pembelajaran. Karena kita terbatas waktu, terbatas kurikulum, ya Bapak Ibu. Kemudian ada petunjuk yang jelas. Tadi saya sudah tunjukkan LKS maupun modulnya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa teliti lebih lanjut. Nah, berikutnya ini berbagai macam simulasinya. F simulation. Physics Education Technology. Nah, namanya tuh Physics Education, tapi isinya bukan cuma fisika. Isinya macam-macam. Nah, Bapak Ibu saya akan tampilkan PET-nya ya, halaman PET-nya. Ini adalah halaman utama dari PET. Semoga cukup jelas. Nah, Bapak Ibu, ini bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, di bawah itu ada pilihan untuk mengubah bahasa. Dan kita ada bahasa Indonesia di sini. Tapi memang tidak semua simulasi sudah ditranslate ya. Jadi ada yang masih bahasa Inggris. Tapi tenang, nanti ada tools bantuan yang lain. Nah, ini mereka butuh waktu untuk mengubah bahasanya sih sebetulnya. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu, fisika, kimia, mat, misalnya biologi. Taruh biologi di sini, kita klik. Nanti akan muncul berbagai fiturnya. Biologi. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Tadi saya itu milih apa ya? Neuron kalau nggak salah. Ini saya sudah pilih ini Bapak Ibu ya, neuron. Nanti tinggal dicari lagi saja. Nah, ini contohnya neuron. Ini mungkin Bapak Ibu yang biologi bisa mengeksplor nanti ya. Ini kan charge ya, muatan. Terus dimainkan. Kalau normal jadinya seperti ini. Kalau apa ini ditambah konsentrasinya berapa, ini kalium, natrium. Terus kalau mau bikin grafiknya ada di sini juga. Kalau mau dipercepat dia geraknya jadi lebih cepat dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Nah, terus kalau misalnya biologi mau pilih dari sisi sekolahnya, ini ada sekolah menengah pertama, misalnya tadi ya, ada ini APH dan lain sebagainya. Nah ini yang simulations not yet translated into bahasa Indonesia. Dan ini belum terjemahkan ya Bapak Ibu, membran dan lain sebagainya. Jadi nanti harus ada petunjuknya sendiri. Ini ada kalau berdasarkan grade level atau sekolahnya itu levelnya apa, lalu yang ini berdasarkan materinya.
Nah, itu Bapak Ibu bisa ekspor. Lalu, kenapa saya pakai pet sih? Lebih banyak pakai pet kalau dalam pembelajaran. Karena bisa diakses offline dan online, Bapak Ibu. Lalu, bisa dikategorikan berdasarkan bidang studi dan jenjang pendidikannya. Kemudian ini memang paten dari University of Colorado, jadi mereka itu membuatnya sesuai dengan ininya mereka. Jadi kita memang harus membreakdown sesuai tujuan pembelajaran kita. Makanya saya tadi pakai modul, karena saya nggak bisa ekspor semuanya dari situ. Bisa diterjemahkan sebagian besar ke bahasa Indonesia. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kalau offline. Bapak Ibu di sini ada seluruh simulasi. Kemudian ada accessibility. Nah, mungkin di accessibility-nya ya, saya akan klik. Nanti ada pilihan untuk kita. Nah, ini. Programnya mereka ini termasuk Java. Java ini ada program yang pakai Java di situ. Ini all same, semua simulation. Tapi kalau mau satu-satu pakai yang ini. Kayaknya tadi bending light. Saya mau offline. Saya klik di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ini HTML dokumen save. Jadi tinggal save di drive mana, diingat-ingat. Kemudian nanti bisa kita buka. Kita bisa buka. Ini ya, bending light ini. Ini nanti kalau sudah selesai downloadnya, kita bisa klik ini, lalu muncul persis seperti yang ada di halaman webnya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya ada, nah ini cepat saja, Golabs. Golabs, ini bisa bikin sendiri Bapak Ibu simulasinya, atau bisa mengintegrasikan pet di dalamnya, atau bisa juga, nah ini Golabs ya. Kalau mau merancang sendiri, Touring Bapak Ibu. Kalau Touring saya sudah punya, jadi saya login dulu email saya. Touring. Nah, ini adalah laman yang saya bikin sendiri dari Golabs. Misalnya ini gerak parabola. Ini saya bikin sendiri dan hasilnya kalau ditampak di layarnya siswa itu akan jadi seperti ini. Tinggal masukin nama. Pak Eri saya pinjam namanya ya. Nah, ini nanti yang dikerjakan oleh murid saya yang namanya Eri. Jadi nanti bisa ngeset di sini. Tanya gerak parabola. Tiap langkahnya ada. Kita kan tulis hipotesamu di sini, nanti akan muncul dan Pak Eri bisa ngetik. Nah, misalnya apa ini? Misalnya titik tertinggi. Nanti saya bisa cek dari laman saya. Ini kan namanya Pak Eri ya, saya bisa cek dari laman saya. Maaf ya Bapak Ibu, ini banyak banget yang dibuka. Oh, saya harus lihat. Nah, ini Eri ya. Saya akan klik punya Eri. Ini laman saya, tadi lamanya Pak Eri. Nah, warnanya pink Bapak Ibu ininya. Kalau Pak Eri yang ngerjain warnanya biru. Nah, ini kalau saya lihat gurunya yang lihat itu pink ini, tapi saya lihat tadi yang diisi oleh
murid saya yang namanya Eri itu di conceptualization ya, ada hipotesa. Nanti di sini akan muncul hipotesanya yang ditulis oleh Pak Eri. Ya, tinggi tertinggi ya, saya bisa lihat. Nah, kira-kira seperti itu kalau collapse. Kemudian berikutnya ada lab exchange. Lab exchange ini nah, ini misalnya DNA Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa start simulasinya. Nah, ini saya belum tahu apakah dia bisa diubah ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau enggak. Tapi ini mainannya seru, saya kemarin main-main juga sendiri, senang-senang sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi tarik ulur, kalau mau lihat change-nya ya tinggal begini, mau lihat nukleusnya seperti ini. Terus kalau mau dibikin stick bisa gitu, ball and stick, tangga, edge bones, elements, dan seterusnya. Ini bisa diutak sendiri. Lalu yang berikutnya, nah ada lagi NSTA ya, nanti mohon maaf ini waktunya udah hampir habis. Jadi saya langsung aja, nanti Bapak Ibu bisa klik sendiri ya. Ini sudah saya kasih alamatnya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ah. Oh, nggak ngerti aku. Itu di bagianku. Ini di LPMP tapi nggak di kono aku. Telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Kami sudah melihat beberapa antusiasme peserta dan memberikan pertanyaan yang sangat banyak. Ini perlu kerja keras juga bagi tim panitia untuk menseleksi beberapa pertanyaan. Jadi mungkin kami mohon maaf terlebih dahulu, tidak semua pertanyaan bisa kami akomodasi seperti itu. Link pertanyaan sudah kami fasilitasi di dalam Google Form, jadi sekaligus daftar hadir, sekaligus nanti Anda bisa bertanya melalui Google Form. Mungkin langsung saja. Silakan Bu Deborah, kalau mau minum dulu Bu Deborah. Sudah Pak, tadi Sak Sambi. Maaf tadi berkali-kali harus biar tidak batuk. Iya. Mungkin pertanyaan pertama dulu akan kami ambil dari Ibu Nuni Yusfavera, Sarjana Pendidikan dari Guru SMP Negeri 1 Babatoman. Kebetulan sepertinya Ibu Nuni ini adalah guru MA. Yang menjadi menarik dari pertanyaan ini adalah bagaimana pembelajaran secara berkelompok diterapkan pada masa pandemi ini. Nah, mungkin kita bahas satu persatu dulu Bu Deborah, mungkin nanti baru ke pertanyaan yang lain. Silakan Bu Deborah. Ya, baik Pak Eri. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nuni. Salam dari saya, dari Salatiga. Ya, pembelajaran kelompok bisa dilakukan. Tadi saya sudah memberi contoh misalnya di dalam Jimit ya. Atau mungkin juga bisa dilakukan dalam WhatsApp. Jadi bisa membentuk grup-grup kecil di mana ibu bisa masuk ke situ. Nah, kita punya fasilitas WhatsApp web ya. Jadi kalau kita misalnya memori HP kita itu terbatas, kita bisa linkkan dengan komputer. Jadi, ini saya beri contoh ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal sih WhatsApp web. Jadi kalau nanti ini ada WhatsApp web, Bapak Ibu bisa masuk juga bikin grup-grup kecil gitu ya Bapak Ibu dalam WhatsApp webnya. Nah nanti tinggal di-scan dari HP kita, buka aja lamanya WhatsApp gitu, di-scan gitu ya. Nah, sorry saya tidak bisa menampilkan Bapak Ibu, nanti chattingan saya kelihatan semua. Ya, jadi nanti di dalam WhatsApp itu Ibu bisa membuat grup-grup sendiri, sehingga nanti Ibu bisa masuk di dalam grup tersebut, misalnya untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kalau pakai komputer begini itu enak Bapak Ibu ya. Jadi bisa tinggal nanti klik
mana grupnya, grup A, grup B, grup C gitu, nanti bisa masuk seperti itu. Tampilannya sama persis seperti yang di HP kita. Kemudian kalau pakai Google Classroom juga bisa sih sebetulnya. Tadi saya sempat memberi contoh kalau pakai Jimit ya, jadi bikin ruang meeting sendiri, atau juga menggunakan ini ya. Mungkin misalnya di sini ya, ini kita milih, misalnya saya nggak mau, saya maunya cuma isinya Karina, Erwin, Satria misalnya, yang lain saya hapus. Nah, seperti ini, tiga kelompok ya, ini saya dulu. Nah, itu tinggal hapus aja pertanyaannya apa. Terus di posisi. Nah, nanti kan yang komen di sini cuma yang 3 anak ibu. Jadi ini bisa jadi kerja kelompok begitu. Kira-kira begitu Pak Eri. Semoga cukup menjawab. Baik, sudah cukup jelas ya rasa ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini cukup menarik juga ini Bu Deborah. Dari Ibu Nunung Susanti dari Guru MA Ibnul Qayyimah Yogyakarta. Aplikasi PET sepertinya agak berat. Apakah ada alternatif aplikasi lain yang lumayan ringan yang nggak boros kuota dan bisa mudah diakses seperti itu? Silakan Bu Deborah. Tadi mohon maaf Pak, nama penanyanya Ibu Nunung Susanti. Oh, Ibu Nunung Susanti ya. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nunung. Beratnya ini dalam konteks memorinya atau apanya ya, Pak? Ya mungkin dalam konteks memorinya seperti itu. Kalau konteks memorinya tadi saya sudah tunjukkan bahwa bisa di-download satu-satu. Tadi seperti Bending Light, saya cuman ini nih ya. Ini Bending Light tadi yang sudah saya download offline tadi ya, cuman satu. Ini cuman 2 KB. Jadi cukup kecil. Kemudian ini bisa diakses offline. Seperti itu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu butuh yang lebih kecil, yang enggak ini ya bisa dieksplor ya Bapak Ibu ya. Sejauh ini karena PET ini bisa offline dan satu-satu, saya memang belum punya solusi untuk yang lainnya. Tapi bisa dicoba kalau di-download satu-satu nanti berat atau enggak. Tapi saya rasa kemarin saya juga memberikan ke guru-guru itu satu-satu, mereka enggak masalah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, semoga membantu. Kalau eksplorasi yang lain, ya kita perlu eksplorasi sendiri yang lain ya. Bapak Ibu bisa cari misalnya di Google itu virtual atau simulasi biologi misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa Google sendiri. Nah, ini laboratorium online. Ini biologi, ya, keluarnya PET lagi kan ya. Yang lainnya juga bisa dicari sih nanti. Ya, saya mungkin hanya bisa menjawab sebatas itu, Ibu. Semoga menjawab. Ini ada simulasi praktikum biologi dengan Adobe Flash. Tapi ini dari YouTube, nanti bisa dicoba. Nah, ini mungkin tadi sama kayak yang saya tunjukkan. Kalau ini pakai iklan segala macam ya sekarang. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ini aplikasi laboratorium. Baik, terima kasih kepada Ibu Deborah atas tanggapannya. Lalu beberapa pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan sistem penilaian. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan
seperti dari Ibu Herni dari Universitas Negeri Makassar. Ini menanyakan bagaimana rubrik penilaian untuk virtual laboratory yang melibatkan siswa secara berkelompok saat praktikum. Ini juga terkait penilaian juga. Lalu ada juga dari Bapak Yaso Zanolo, sarjana pendidikan dari STT Aras Tamar Mamasa. Ini menanyakan lagi bagaimana cara penilaian afektif dan psikomotoriknya dalam pembelajaran daring. Nah, sepertinya guru-guru dan tenaga pengajar tingkat universitas juga membutuhkan gambaran-gambaran tentang proses penilaian, Ibu Deborah. Apakah sudah cukup jelas, Ibu? Iya, Pak. Baik, silakan Bu Deborah. Ya. Terima kasih Bu Heri, Pak Yaso, dan tadi ada beberapa yang lain tentang pertanyaan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita perlu membuat rubrik. Jadi tadi ada rubrik di sini ya, rubrik penilaian LKS dan modul praktik mandiri. Nah, ini saya belum memindahkan rubrik saya ke komputer ini ya. Ini saya pakai komputer kantor soalnya. Sebenarnya ada di laptop saya. Hanya saya kemarin mikirnya karena tidak sampai ke penilaian ya. Jadi saya mohon maaf saya tidak memindahkan rubriknya. Tapi ada rubrik yang dinilai. Jadi per tahapnya, Bapak Ibu. Kalau saya membuat rubriknya itu, misalnya ini tadi ya. Pembiasaan cahaya ini kan nanti kelihatan nih setiap anak ini menyusun. Kemarin tuh yang sudah nyusun itu Karina. Nah ini Karina sudah buat ya. Nah ini hasil pekerjaannya Karina. Nanti saya punya print out sendiri atau Bapak Ibu mau pakai ini ya boleh. Nah itu saya akan cek per tahapnya. Per tahap ini jawabannya Karina apa? Makanya yang di sini. Oh sorry. Kalau misalnya di tahap yang tadi tabel pengamalan itu terisi berapa, nanti saya kasih dia skor berapa. Kemudian kalau jawaban pertanyaan-pertanyaannya itu sudah ada, terus saya nilai itu jawabannya berapa. Seperti itu. Saya masih sejauh ini masih manual gitu ya Bapak Ibu, jadi belum yang saya masukkan langsung ke ini kalau untuk rubrik. Nah kalau sikap ya bisa dilihat dari ketika di unit ya. Mereka ini atau enggak. Nah, sekali lagi jangan menyamakan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Kita memang tidak bisa mengontrol anak-anak kita sepenuhnya. Mereka mungkin bisa googling lalu tempel jawabannya di lembar itu. Ya, kalau mau mengecek mereka benar-benar belajar atau enggak, ya wawancara aja. Di Meet itu kan ketahuan ya. Kalau mereka gelagapan kayak terbata-bata gitu ya berarti mungkin mereka nyontek mungkin. Nah, jadi untuk rubriknya jangan seketat juga dengan yang tatap muka, karena itu konsepnya sudah berbeda sekali. Jadi kita nggak bisa mengontrol sama persis dengan yang tadi, yang sesuai di tatap muka. Oh, ini kok belum terisi semua ya. Jadi nanti kalau mereka punya jawaban di sini, ya nanti kita bisa lihat jawabannya mereka betul atau salah di setiap tahapnya. Di tabel 2 ini terisi berapa, tiap kolom ini berapa ya. Dinilai gitu aja sih Bapak Ibu. Kalau sejauh ini yang saya lakukan masih seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya cara yang lebih efektif, monggo. Dan betul, sebetulnya yang salah satu yang paling sulit dilakukan adalah evaluasi belajar. Ya. Nah mungkin ini topik yang menarik Pak Eri kalau nanti mau ada webinar series tentang evaluasinya. Jadi kalau saya punya rubrik itu masih manual, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cek satu persatu. Ini bisa saya beri komentar juga di sini. Ini salah atau betul. Nanti ini insert komen ya. Saya bisa kasih komen. Misalnya ini salah ya. Nanti kita bisa komen apa gitu di situ. Masuk ke situ lah. Dari komen-komen ini kan tertandai. Anak ini sudah betul di mana, sudah terus masih kurang tepat di mana gitu ya. Nanti
kita bisa nilai dari situ. Ya, seperti itu Pak Eri yang saya mungkin bisa jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Deborah. Ini cukup menarik juga ini permasalahan pembelajaran daring terkait dengan pokok bahasan sistem penilaian. Mungkin bisa menjadi topik menarik lagi untuk webinar seri selanjutnya. Selanjutnya ini dari Ibu Anissa Kartika Nurjanah MPD dari SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo. Nah, ini mungkin terkait lebih ke hal teknis ini. Bagaimana cara pembelajaran biologi skala laboratorium secara online dilakukan? Mungkin tadi tidak begitu jelas ini Bu Deborah, mungkin beliau mempertanyakan lagi, mungkin lebih ke biologi seperti itu. Kira-kira sudah cukup jelas Bu Deborah? Iya Pak. Baik, silakan Bu Deborah. Iya, kalau laboratorium biologi, tadi dari PET bisa. Tadi saya sudah menunjukkan di PET itu ada berbagai macam pilihan. Yang biologi tinggal diambil atau dari tempat lain juga. Misalnya saya ambil ini. Kita tetap harus punya panduan sih. Makanya tadi saya bikin panduannya. Jadi seperti ini misalnya kalau ini membuat atom misalnya. Kalau mau pakai PET bisa dengan cara seperti ini. Kalau mau live itu pakai GoLabs. Jadi saya sudah tunjukkan GoLabs ya. Itu ini ada permainan misalnya. Oh sorry, yang buat atom jadi. Nah jujur Bapak Ibu ini saya belum explore ya. Jadi ini saya modal nekat sebetulnya. Nanti bisa diekspor dulu ya. Tidak persiapan ya Pak Eri ini mendadak. Misalnya ini membuat atom. Apa ya? Ini saya nyoba-nyoba aja ya Bapak Ibu. Misalnya saya taruh protonnya di sini. Oh ini ternyata hidrogen. Kalau saya tambah satu lagi. Oh ini ternyata helium jadinya. Ya bisa anaknya suruh nyoba-nyoba seperti ini. Nah ini kan juga praktikum juga. Ini yang sederhana ya Ibu. Macam inilah. Kalau terus nanti ada permainannya kalau tentukan elemennya apa gitu dimasukkan. Protonnya 7, neutronnya 6 apa? Misalnya ini. Salah, coba lagi. Salah lagi. Dan seterusnya, misalnya seperti itu. Ini kalau anaknya mengerjakan, Ibu mau lihat langsung, Ibu masukkan ini di dalam GoLabs dulu. Nanti bisa dipelajari GoLabs-nya. Mana tadi GoLabs-nya? Ini di GoLabs ada yang biologi mutasi ya misalnya. Ini mutasi. Nah, kalau Ibu mau bikin ini live, itu harus dimasukkan ke authoring yang GoLabs tadi itu. Ini genetika. Misalnya kita translate. Atau mau diedit. Ini misalnya hilangi 1 ya. Hilangi 2 atau 3 gitu, terus apply. Terus start atau continue. Nah ini Bapak Ibu memang harus mencoba-coba sendiri ya. Nah ini kalau mau live,
Bapak Ibu harus masukkan di authorization authority yang ini. Ini Bapak Ibu bikin laman sendiri di sini. Ini saya bikin gerak parabolanya ini saya pakai pad ya. Saya masukkan di pad sih. Masukkan pad di sini. Bapak Ibu bisa lihat di nah ini ada projectile motion. Ini adalah pad Bapak Ibu. Nah, namanya pad itu saya bisa masukkan di sini. Nanti kalau Pak Eri, saya tadi ya saya pakai akunnya Pak Eri mengerjakan itu saya bisa lihat dia mengerjakannya sampai ke tahap mana. Seperti itu. Kalau mau langsung ini nanti kan simulasinya ini bisa diganti yang biologi ya. Kalau ini kan karena saya ngajar fisika ya. Ini fisika. Ini labnya bisa klik-klik di sini. Nah, kalau yang tadi misalnya di dalamnya Pak Eri, nah ini ya namanya Pak Eri, ada namanya Pak Eri. Investigation misalnya. Nanti Pak Eri akan mengerjakan di halaman seperti ini. Nah ini ini laman saya yang lama, yang baru sebentar. Nah ini. Maaf tadi keliru. Ini saya buka aja yang sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa saya. Ini ada namanya Nathan yang mengerjakan. Nah ini namanya Nathan. Jadi Nathan kalau buka, ini yang saya lihat dari punyanya Nathan. Nah ini padnya sudah ada di sini terintegrasi. Nah ini Nathan sudah mengerjakan. Apanya berapa, diameternya berapa. Itu setelah dia memainkan padnya. Nah, jadi ini lab. Ya. Jadi, pakai lab ini ya, dia bisa shoot ini mainkan di miringkan lagi misalnya, tembak lagi. Nah ini dia bisa main langsung di sini dan kita bisa lihat Bapak Ibu. Ini saya lihat punyanya Nathan. Kalau Nathan ngerjain seperti itu, saya bisa lihat. Jadi ini lab yang bisa kita pakai. Kira-kira seperti itu Pak Eri yang bisa saya tunjukkan tentang labnya. Nah ini nanti tentunya aplikasinya akan diganti yang biologi ya. Seperti itu Pak Eri. Baik, terima kasih kepada Bu Deborah. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan ini sudah waktunya sudah berhabis ya. Jadi tidak semua pertanyaan bisa kami akomodasi seperti itu. Ini tinggal 3 menit lagi. Mungkin selanjutnya kita sudahi dulu untuk webinar series untuk kali ini. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Deborah Natalia Sucipto, SPD Magister Physical Education. Lalu terima kasih kepada semua peserta dan tim. Mungkin sebelum kita menutup pertemuan pada webinar series kali ini, kita foto bersama terlebih dahulu mungkin ya. Oke, mohon semua menampilkan wajahnya. Ini kita foto bersama. Oke, semua sudah siap? Baik. Oke, sudah saya setting. Oke, satu kali lagi. Oke. Sekali lagi. Oke. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Deborah. Ini kami sudah memperoleh banyak sekali foto ini. Terima kasih juga kepada para peserta
yang sangat antusias mengikuti kegiatan seminar kali ini. Kami melihat antusias seperti ini akan mencoba melakukan webinar series dengan tema seperti ini lagi. Mungkin nanti Ibu Deborah kami akan coba undang sekali lagi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Nanti jangan bosan ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Jangan menyerah. Selalu ada jalan yang untuk berdiri di tengah kesulitan. Dan ini saatnya guru-guru menjadi pelita yang bersinar bagi Indonesia. Terima kasih Pak Eri, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.